Liangdara adalah sebuah nama desa di Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa Liangdara merupakan desa paling barat dari Kecamatan Beliling yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Komodo. Juga sebagai pintu masuk dari arah barat karena desa Liangdara dilalui oleh Jalan Raya Trans Flores Labuan Bajo Ruteng. Desa Liangdara merupakan desa wisata yang menjadi tujuan wisata budaya di Manggarai Barat. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo sekitar 1 jam. Perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Desa Liangdara memiliki 3 anak kampung, yaitu Kampung Mamis, Kampung Melo, dan Kampung Cicar. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen 4A yang ada di Desa Wisata Liangdara. Yang pertama itu ada attraction atau daya tarik wisata. Desa Wisata Liangdara memiliki sejumlah daya tarik wisata yang dapat dinikmati atau dikunjungi seperti yang pertama itu melihat gua burung endemik Flores yang hidup dalam kawasan hutan Beliling. Gunung Beliling adalah daya tarik lain Desa Wisata Liangdara. Puncak gunung setinggi 1.312 meter di atas permukaan laut ini dapat dicapai dengan 4 jam pendakian dari Kampung Cecer di Desa Liangdara. Wisatawan dapat berkemah di dekat puncak Beliling dan menikmati indahnya matahari terbenam di bentang alam Beliling. Para pendaki juga dapat mengamati beragam jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh penduduk desa maupun keempat jenis burung endemik Flores selama perjalanan. Yang kedua, menyaksikan ikon atraksi Manggarai Barat, tarian caci yang unik dan otentik. Tarian yang masuk dalam kategori tari perang ini dilakukan oleh sepasang laki-laki dan aksesori berupa cambuk dan perisai yang terbuat dari kulit kerbau. Bukan sembarang tari daerah, tari caci ini juga ternyata menjadi cerminan sikap ksatria yang dipegang teguh para masyarakat lokal. Bahkan sebagian besar wisatawan mengunjungi Liangdara untuk menyaksikan pertunjukan caci. Tarian tradisional ini hanya dapat ditemukan di Desa Liangdara. Jadi, yang ketiga itu menjajal permainan daerah unik bernama Rakuk Alu di Desa Wisata Liangdara. Jadi, Sobat Pesona pasti suka menjajal permainan tradisional seperti yang sering dilakukan saat masa kecil, khususnya orang Manggarai pasti tahu yang namanya permainan Rakuk Alu. Jadi karena Desa Wisata Liangdara punya salah satu permainan seru namanya Rakuk Alu. Jadi permainan Rakuk Alu ini bermodalkan bambu panjang yang diketuk sesuai irama. Permainan yang terdiri dari 6 orang ini jadi daya tarik wisata yang datang ke desa ini. Jadi permainan Rakuk Alu di Desa Liangdara ini itu dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata ini atau Desa Wisata Liangdara. Yang keempat ini yaitu trekking seru menuju air terjun Liang Kantor. Jadi buat yang udah nggak sabar mau jalan-jalan menyusuri alam asri di Desa Wisata Liangdara, trekking menuju air terjun Liang Kantor itu air terjunnya itu lokasi air terjunnya itu bisa ditempuh dengan perjalanan selama kurang lebih 45 menit melewati pembukitan dan hutan yang hijau. Jadi kalau ingin berenang, Sobat Pesona ataupun wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Liangdara ini itu disarankan datang pada musim hujan sebab debit air terjun Liang Kantor bergantung pada musim yang sedang berlangsung. Baik, saya akan menjelaskan amenities yang terdapat di Desa Liangdara. Jadi, selain daya tarik wisata yang terdapat di Desa Liangdara, terdapat juga fasilitas yang mendukung atraksi wisata yang ada di sana. Yang pertama itu ada pasar desa, yang kedua itu ada puskesmas pembantu, yang ketiga itu ada sekolahan tingkat SD dan SMP, yang keempat ada tempat ibadah, yaitu gereja dan masjid. Yang kelima itu ada kafe untuk tempat makan. Yang keenam itu ada air minum PAM Desa Liangdara. Selanjutnya ada accessibility. Jadi Desa Wisata Liangdara ini terletak di Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
dengan jarak 20 km dari kota Labuan Bajo dan jarak tempuh sekitar 45 menit menggunakan kendaraan. Karena letaknya strategis dan merupakan jalan utama serta jalan yang bagus, maka dapat ditempuh dengan menggunakan roda 2 dan roda 4. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancillary atau kelembagaan di Desa Wisata Liang Dara. Jadi, di Desa Wisata Liang Dara merupakan salah satu desa yang sudah tersertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf sejak tahun 2020 yang lalu. Nah, Desa Wisata Liang Dara ini dikelola oleh kelompok sadar wisata yang diberi nama Totoria. Nah, kelompok sadar wisata ini beranggotakan 38 orang masyarakat Desa Wisata Liang Dara yang terdiri dari pembina, penasehat, pengurus harian, dan pengelolanya. Nah, Desa Wisata Liang Dara ini di bawah bimbingan dari pemerintah Desa Liang Dara dan Dinas Pariwisata Manggarai Barat. Desa Liang Dara merupakan desa yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah berupa SK Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Nah, kelompok sadar wisata Pokdarwis atau yang disebut dengan Totoria ini merupakan pengelola resmi Desa Wisata Liang Dara yang telah mendapatkan izin resmi dari Keputusan Kepala Desa Liang Dara nomor 2 tahun 2019 tentang kelompok sadar wisata Liang Dara. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai bentuk partisipasi masyarakat di Desa Liang Dara. Dengan terdapatnya sejumlah potensi daerah, kemampuan guna sadar wisata ialah sebuah faktor yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah kondisi kepariwisataan yang diharapkan di tengah-tengah masyarakat lewat unsur-unsur sabta pesona secara konsekuen dan konsisten dengan dasar kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, untuk bentuk partisipasi masyarakat di Desa Liang Dara sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelibatan masyarakat pada pembangunan mutlak dijalankan sebab masyarakat yang mengerti kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat. Di luar itu, masyarakat lokal menjalankan peranan penting untuk pengambilan keputusan, mempengaruhi, serta memberikan manfaat untuk kehidupan serta lingkungannya. Masyarakat Desa Wisata Liang Dara mempunyai peluang guna mengembangkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan produk kebudayaan lain yang ada di daerah ini sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran masyarakat yang tepat sehingga sektor pariwisata bisa berkembang dan berpengaruh kepada keberlangsungan hidup alam dan masyarakat di Desa Liang Dara. Yang kedua, masyarakat Desa Wisata Liang Dara juga memiliki kelompok kreatif yang menghasilkan kerajinan anyaman seperti tikar dan keranjang, lalu ada juga tenun dan juga kuliner. Hasil dari kreativitas masyarakat di desa ini dapat dipasarkan kepada wisatawan dan menjadi potensi wisata yang memiliki nilai tersendiri dalam menarik kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Liang Dara.